Jadi semua perumpamaan-perumpamaan itu, semua sanepan-sanepan itu untuk mencari jati diri kita yang terpendam, yang terpingit di dalam diri kita. Jika jagat alit ini dipimpin oleh jiwa luhur kita, maka kita akan merasakan kebahagiaan, ketenangan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu kanggo dulurku kabeh. Masih dalam lingkup pembahasan seperti yang kemarin, yaitu Satrio Piningit. Agar kita mengetahui siapa sejatinya Satrio Piningit itu, mari kita kupas sedikit demi sedikit tentang ramalan Joyoboyo. Karena sebenarnya Satrio Piningit itu tersembunyi di dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu dinamakan Piningit. Dalam ramalan Joyoboyo diberitahukan bahwa Satrio Piningit itu berstatus yatim piatu, tidak mempunyai sanak saudara. Mari kita masukkan ke dalam diri kita. Sebenarnya jiwa kita, jiwa luhur kita, itu pun yatim piatu. Jiwa luhur kita tanpa bapak dan tanpa ibu. Jadi yang dimaksud yatim piatu bukan perkara raga ini, tapi perkara jiwa. Secara raga, sang satria itu mempunyai orang tua, mempunyai ayah, mempunyai ibu, dan mempunyai saudara. Tapi secara jiwa sang satria itu berjalan sendiri, menghadapi semua permasalahannya, menghadapi semua ujiannya dalam batinnya sendiri. Karena yang dimaksud yatim piatu itu adalah urusan jiwa, bukan raga. Jangan hanya terfokus dengan yang ada di luar diri, tapi kita masukkan semua sanepan-sanepan tersebut atau ramalan-ramalan tersebut untuk mencari di dalam diri kita. Karena sejatinya semua itu adalah ada di dalam diri kita sendiri. Dan dalam ramalan Joyoboyo pun disebutkan Satrio Piningit itu suka meminta secara nista. Satrio Piningit suka menggoda. Jadi jiwa seseorang yang berjiwa humor. Jadi orangnya pasti tidak pemarah. Orangnya itu bisa merangkul siapapun. Dan meminta secara nista, memintanya itu mengandung hikmah. Jika sang jiwa itu meminta sesuatu atau sang satria itu meminta sesuatu, kita cari maksud dan hikmah di balik permintaan itu apa. Karena setiap gerak-geriknya, setiap permintaannya itu mengandung hikmah tersembunyi yang harus kita pecahkan. Jadi senang menggoda dan minta secara nista itu juga perumpamaan atau dalam godaan tersebut atau menggodanya dan memintanya itu mengandung hikmah, mengandung rahasia atau pesan yang harus kita gali. Dan selanjutnya adalah bayang-bayang jadi terang benderang. Jadi sang satria tersebut bisa memecahkan segala keluh kesah orang yang curhat atau orang yang mengadu kepadanya. Mungkin seseorang datang mengadu tentang permasalahan hidupnya, sang satria bisa memberi jalan keluar atau bisa membuat pikiran ini terang.
Karena seseorang yang sedang dihadapkan dengan masalah, biasanya pikiran ini gelap, mencari penerang, dan sang satrio tersebut bisa memberi cahaya kepada orang-orang yang sedang dalam permasalahan, mungkin dalam kekacauan batin dan pikirannya. Mungkin sang satria bisa memberi wejangan, bisa memberi solusi agar orang-orang yang sedang dalam kebingungan menjadi piar, menjadi terang benderang. Jadi semua itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Kita kenali sang satria tersebut dalam diri kita sendiri. Karena pesan dari Sunan Kalijaga, leluhur kita, itu adalah ngisuk nek wis ngancik akhir tahun, mlaku topo lelono, jajah desa milang kori. Jadi kita dianjurkan untuk berjalan menelusuri desa. Yang maksudnya apa? Yang maksudnya adalah kita harus berjalan dalam jalan ilahi. Mungkin kita harus sering bermujahadah, sering berzikir, sering melihat ke dalam diri, bertafakur dan sebagainya. Jadi kita harus melakukan suluk. Kita harus bertapa dalam diri. Kita mentapakan emosi kita mentapakan rasa kita mentapakan sesuatu yang ada di dalam diri kita tentang perkara dunia ini. Ojo nganti bali yen durung patang sasi. Maksudnya, ojo nganti bali itu adalah jangan sampai pulang jika belum 4 bulan. 4 bulan bisa diibaratkan dengan ilmu syariat, torekot, hakikat, ma'rifat. Bisa juga diumpamakan dengan kita bisa mengendalikan nafsu amarah, sufia, lawama, mutmainah. Yang jelas 4 bulan itu hanya sanepan juga yang berhubungan dengan 4 ini. Jadi kita harus bisa mengendalikan nafsu dalam diri. Tadi kita disuruh untuk bertapa, kita disuruh berjalan dalam jalan kerohanian, jalan ilahi, atau suluk. Selanjutnya, golet wisik saking sahyang widi. Artinya adalah mencari petunjuk. Kita dianjurkan atau diwajibkan mencari petunjuk. Petunjuk tentang kerohanian, petunjuk tentang jati diri kepada sahyang widi, atau kepada Zat yang Maha Esa. Jadi semua perumpamaan-perumpamaan itu, semua sanepan-sanepan itu untuk mencari jati diri kita yang terpendam, yang terpingit di dalam diri kita. Jika jagat alit ini dipimpin oleh jiwa luhur kita, maka kita akan merasakan kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian. Jadi semua kitab-kitab atau Jongko Joyoboyo atau serat-serat sejatinya itu untuk mencari jati diri kita. Diri kita itu siapa? Diri kita itu yang mana? Hakikatnya diri kita itu siapa? Jangan hanya mengenal diri kita dari raga ini. Karena yang ada di dalam itu tak seperti dengan apa yang ada di luar diri. Karena jiwa itu menyesuaikan dengan wadak ini, dengan diri raga ini. Maka kenalilah diri batin kita atau jiwa kita, yaitu jiwa luhur yang memimpin negara jagat alit ini.